Welcome to Passion Talk bersama dengan saya di channel YouTube Jerry Chris. Channel ini ngebahas putaran musik, budaya, hobi kamu, passion kamu, dan kehidupan di sekelilingnya. Dari teras hutan di Laki Padada Spot, Jalan Bojongkoneng Atas nomor 22 Bandung. Kali ini kita kedatangan musisi. Nah, saya mau cerita sedikit nih. Bandung itu memang gudangnya seniman. Bisa penyanyi, bisa pemain musik. Memang sih kalau untuk pemain musik, mungkin lebih banyak pemain musik pria dibanding wanita. Tapi akan lebih jarang lagi kalau ada pemain musik wanita, kemudian genrenya nggak biasa, maksudnya nggak seperti pop atau apa, tapi lebih ke yang lebih keras dikit. Lebih keras itu apa? Thrash atau thrash metal atau sebagainya, atau nanti kita tanya aja. Untuk itu Passion Talk menghadirkan Deana. Halo Deana. Halo, selamat datang di Passion Talk Jerry Chris. Nah, gini, saya tuh kemarin ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan saya kan, terus sambil lihat-lihat karena kami ini fans beratnya Coil gitu. Terus mau ngadain event ya, mau perform ya. Terus kita lihat, oh ini ada siapa nih, ada Deana gitu. Wah, ternyata Deana ini kita pikir nyanyi ini, tapi ternyata Deana itu main musik gitu. Maksudnya main musiknya main bass ya. Kenapa pilih main bass dibanding menyanyi? Nah, itu aja dulu. Kalau ya tadinya pengennya nyanyi sih, tapi nggak bisa. Nggak bisa, serius sih nggak bisa. Bisa sih, tapi kayak nggak bagus lah ya, gitu. Kayak nyanyi-nyanyi di kamar mandi doang gitu. Kayaknya ya. Nah, terus kalau main bass itu awalnya kan memang punya cita-cita punya band gitu, pengen punya band gitu. Terus kebetulan waktu itu ada salah satu band yang memang dia tuh butuh basis gitu. Akhirnya ya masuklah ke band itu. Ke band itu, tapi memang basis. Tapi memang sebelumnya sih main gitar. Oh iya. Iya, dulu main gitar itu waktu di SMA. Oh, jadi SMA. ada band-band festival gitu kan, ada band-band festival gitu. Terus dari situ aku tuh kayak sering main ke salah satu radio di Bandung. Nah, di sini tuh ada komunitas. Ada komunitas yang mereka suka pada ke gigs gitu, gigs metal lah ya. Gigs metal. Awalnya kan kayak wah serem juga ya masuk ke dunia metal gitu, yang gigs metal itu kan agak-agak serem ya kalau awal-awal. Orang dari luar tuh kayak lihatnya ini serem banget sih kayaknya. Nah, terus akhirnya malah suka. Oh, gitu malah kan? Malah suka. Akhirnya sering tuh main ke gigs dan akhirnya kayak wah pengen nih punya band metal gitu. Seru juga ya punya band metal gitu. Nah, jadi kepikiran lah pengen punya band metal. Justru malah kepingin lebih spesifik lagi ya, punya band metal ya. Punya band metal. Berarti awal-awal memang main gitar, terus gabung ada di sekolah ya, ikut festival. Berarti lagunya sebenarnya bukan lagu metal ya? Lagu metal. Berarti memang sesudah ikut gigs itu lagu metal, genrenya metal. Mungkin bisa lebih spesifik, kenapa sih suka metal gitu maksudnya? Kalau awalnya kan nggak tahu nih genrenya tuh metal atau apa gitu. Iya kan ada rock, metal, heavy metal, thrash metal, apapun itu banyak, ya kan. Nah, jadi awalnya memang dari keluarga juga ada ternyata yang dengerin metal gitu. Ya ada om aku lah ya. Oh, ternyata nih yang om aku dengerin juga di luar nih sama teman-teman komunitas gitu kan. Sama lah gitu maksudnya. Dan baru tahu itu genrenya metal tuh dari ya semenjak aku masuk komunitas itu. Ini metal, ini emo lah atau apapun itu. Aku taunya dari luar gitu. Dari luar. Berarti memang saya pikir mungkin ada anggota keluarga yang juga pemusik gitu. Kalau pemusik yang benar-benar musisi tuh enggak juga sih ya, paling mereka bisa kayak main gitar atau main drum, cuman yang enggak eksplor keluar. Nah, berarti Dean ini main gitarnya belajar sendiri, otodidak atau sekolah? Oh iya? Iya, otodidak. Otodidak guys. Otodidak. Ya memang kebetulan waktu itu
di rumah tuh kayak ada karang taruna gitu kan, jadi pada ngumpul-ngumpul. Ada salah satu cewek tuh temen aku yang bisa main gitar. Main gitar. Terus kayak asik aja gitu ya, bisa main gitar terus sambil nyanyi-nyanyi. Akhirnya maulah gitu belajar main gitar sampai akhirnya bisa gitu. Ya terus punya band di sekolah juga. Berarti kunci pertama mungkin A, D, E gitu ya? Ya biasa standar C, A minor gitu. Oh gitu, berarti gitu. itu akhirnya masuk ke komunitas ya gigs tadi ikut-ikut dan akhirnya mulai terbiasa dengan musik metal gitu ya. Nah sekarang event pertama apa gitu Mas ketika Dian akhirnya oke, gue jadi pemain bass metal nih ya. Di event pertama apa sih? Event gitu, pertama lupa ya. Pokoknya waktu itu studio show. Studio show? Iya, dulu tuh kayak masih musim ya studio show yang tahun berapa ya? 2008-an lah. 2008 tuh kayak masih aktif. Studio show, terus yang band-band registrasi gitu kan. Iya. Sempet juga tuh ikut registrasi kan. Terus pada akhirnya kita pokoknya sering tahun-tahun itu tuh banyaknya studio show, kalau enggak apa ya? Ada konser kayak gitu ya? Kayak event kayak Bandung Berisik kayak gitu ya? Iya, kalau nggak salah bener ya? Ada ya? Itu masuk di tahun 2012. Oh, baru 2012. Iya, jadi kayak apa ya, bertahap lah ya, kita dari studio show dulu, terus kayak ada event-event yang lumayan agak gede lah ya, sampai naik ya, akhirnya makin di naik Bandung ya. Berisik gitu. Iya, kalau nggak salah saya pernah nonton tuh Bandung Berisik gitu maksudnya. Bandung Berisik 2012. Nah, 2012 ya? Itu panggung terbesar sih kalau terbesar ya, waktu itu. Nah berarti sudah mulai masuk ke metal, terus akhirnya mulai dari studio show dan berkembang ya. Nah sekarang sebenarnya dengan aktivitas atau permainan musik atau jam terbang sudah tinggi ya sebenarnya. Sekarang saya ingin tanya sih sebenarnya arti musik buat dia sih apa? Arti musik dibilang segalanya, tapi si musik ini tuh ya memang di kegiatan sehari-hari, mau tidur, dari bangun tidur sampai mau tidur tuh aku dengerin musik terus sampai kerja gitu kan di kantor, kayak mood booster banget gitu. Oke, berarti buat dengerin musik gitu. itu apa ya? Tanpa musik hidupku akan ya sebagian dari hidup aku lah gitu lah. Itu ya. Dikatakan kayak gitu. Itu terus mood booster juga. Mood booster itu benar juga sih. Nah terus sekarang itu berarti mungkin ada ini nggak sih? Ada mungkin gue punya favorit nih buat ini gitu, maksudnya buat referensi kayak gitu ada? Ada sih, banyak sebenarnya ya, cuman yang benar-benar gitu. Yang benar-benar sering didengerin tuh ada band Lamb of God. Lamb of God, iya. Itu aku dengerin banget, suka banget lah pokoknya gitu. Meskipun aku dengerin thrash metal juga ya itu didengerin ya pasti gitu kan, karena buat referensi. Cuman yang dari pertama aku wah ini suka banget lah dari awal itu Lamb of God sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang ya. Iya masih produktif mereka ya. Masih ngeluarin itu. Kalau dari Indonesia sendiri? Dari Indonesia ada Burger Kill tentunya. Kalau itu mau panutan. Iya itu cuma oke banget lah. Nah sekarang lebih ke permainan bass ya. Iya. Sebenarnya yang ngebedain main bass di lagu biasa sama lagu di genre metal tuh apa sih? Ada perbedaan nggak sih? Dari cara bermain gitu? Cara bermain lebih ke kalau dari cara bermain dari metal atau dengan musik yang biasa atau lagu pop atau alternatif yang deket-deket lah ya. Iya, lebih ke speednya beda. Lebih ke speed sama ketukan-ketukannya. Thrash lebih cepat. Thrash lebih cepat. Ya maksudnya metal lain juga lebih cepat ya, cuman kalau dibandingin sama yang alternatif ya udah pasti jauh beda gitu. Lebih jauh beda. Terus ada persiapan tertentu nggak sih kalau seperti itu? Buat kan berarti speed itu kan berarti stamina juga ya? Ya. Ada persiapan tertentu nggak? Kalau itu buat aku pribadi sebagai basis itu yang paling penting adalah fingering kan. Iya, fingering main bass terus sampai terbiasa aja gitu. Sampai terbiasa. Oh, pernah kepikiran nggak? Pernah kepikiran jenuh nggak?
Jenuh. Kalau jenuh sih enggak, tapi lebih pengen explore lagi. Oh, Dari oke. misalkan Lebih ini aku ya, explore. main bass, ya sambil nyanyi lah gitu. Cuman nggak bisa tuh nyanyi. Jadi akhirnya backing vokal aja. Backing vokal ya. Backing vokal. Iya, backing vokal juga itu sebenarnya mendukung vokalnya Iya, kan. mendukung vokal. Nah, kira-kira dari perjalanan yang udah dia lakukan, terus sekarang sudah akhirnya menjadi additional player juga ya di Iya. beberapa band dan khususnya sekarang di Coil ya. Ya. Ada kendala nggak sih? Ada kendalanya nggak sih? Biasanya kok main-main itu, maksudnya kalau jenuh kan sendiri ya. Iya. Mungkin ada kendala yang mungkin menghambat. Saya ingin menjadi seorang musisi yang oke gitu, tapi pernah ada kendala nggak sih? Selama perjalanan perjalanan musiknya, Ya, Rian? biasanya sih kalau kendala di musik itu dari personalnya grup sih, kan? dari grup ya, dari personal masing-masing sih. Oh, Jadi kadang ada yang dari waktu misalkan. waktu. Oh iya Waktu benar-benar. itu kan, waktu, terus juga dari apa ya, keproduktifannya lah. Produktif, Iya, oke. jadi kan intinya kalau kita ngeband itu ada satu tanggung jawab yang memang Oh iya, harus kompak. iya harus kompak, terus harus produktif. Harus produktif. Kalau band itu gitu Iya, iya. kan, kalau bermusik itu. Nah, sedangkan sekarang dari awal sampai sekarang tuh memang kendalanya di situ sih. Ah iya, itu kayaknya masalah klasik ya. Kalau di band itu masalah klasik ya. Mungkin karena mood-moodan kali ya. Iya, itu mood. Terus Iya, kemudian gitu. mungkin harus apa? Nggak boleh terlalu egonya, nggak boleh terlalu Nah, tinggi itu. kali kan. Kemudian juga mungkin harus main musik juga, kalau nggak banyak kumpul, kalau kumpulnya jarang juga gimana mau ngeblend Nah, ya. itu sih. Sedangkan kan memang ya masalahnya di waktu juga, untuk kumpul aja kayak susah karena waktunya susah gitu. Nah, terus gimana tuh pada waktu pandemi kan itu berarti Dian otomatis tidak ada ini ya, tidak ada event Nggak ya, ada event. semua itu harus di rumah gitu maksudnya kan. Nah, itu mensiasatinya gimana? Apa memang tetap bermain atau gimana gitu pada waktu Iya. pandemi kemarin? Kalau aku sendiri sih waktu selama pandemi Iya, ya pandemi, lebih produktif lagi buat siapin album. Oh, Gitu. siapin album sendiri atau? Album sendiri buat Annabelle. Oh, nah ini Annabelle ini kayaknya baru nih. Annabelle, nah ceritain dikit nih soal Annabelle. Ya, jadi si Annabelle ini adalah band yang aku bikin pertama kali ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya aku masuk ke band yang udah jadi, nah kalau Annabelle ini aku yang bikin sendiri. Aku foundernya gitu. Rintis dari awal. Rintis dari awal, dari nol. Sampai mungkin milih-milih personil kali ya? Ya. Oh, gitu. wes, Awal luar biasa. gitu. Terus ya. Terus itu si Annabelle itu personilnya? Personilnya awalnya wanita tuh perempuan semua. Dan Iya. bisa Awalnya cerita. perempuan semua di tahun 2016, memang konsepnya perempuan semua gitu kan. 2016 tuh perempuan semua, di 2017 drummernya keluar, akhirnya gantilah edisional pakai cowok. Tapi Oke. masih edisional ya, Edisional, bukan yang iya. member gitu. Terus di 2021 pas pandemi kemarin itu yang satu lagi keluar juga. Keluar Gitaris, juga gitaris. Personilnya berapa orang? Jadi ada 4 orang kita. Oh, 4. Berarti yang drum keluar. Gitar keluar. Nah, gitar keluar. Nah, Jadi sekarang tinggal berdua. bass sama Bass sama vokal. Oke. Nah, terus Nah sekarang jadi akhirnya Annabelle campur sama cowok. Cuman kalau yang personil aslinya tuh cuman 2, yang lainnya additional. Ya. Sebenarnya itu sudah hal yang biasa ya. Ada bukan bongkar pasang iya, tapi kita juga memilih yang tepat juga ya si personilnya. Ya. Nah, terus si project si Annabelle ini kan rencana mau bikin album. Nah, itu udah sampai mana progresnya? Kalau untuk materi ya. Materi. Untuk materi itu udah 90%. Oh, udah 90%. Itu 90% pada waktu belum bubaran atau memang sesudah bubar justru? Setelah bubar malah. Jadi malah iya. Setelah bubar malah jadi tuh gitu, maksudnya yang tadinya baru
10% gitu kan. Setelah bubar malah jadi meningkat gitu. Oh, tapi genre tetap thrash ya? Tetap thrash. Oh, oke. Nah, selain bikin apa tadi, bikin album ya, berarti lagu-lagu ciptaan sendiri juga dong? Lagu ciptaan sendiri. Berarti nggak cover ya? Enggak, tapi ada sih kalau perform kita bawain cover. Cover ya? Untuk perform ya. Untuk perform. Tapi untuk album enggak. Oh, Kita bawa lagu sendiri. Bawa sendiri. Nah, rekan-rekan, jadi ternyata pada waktu pandemi ya, itu kurang lebih 2 tahun ya, itu 2 bukan tahun. berarti kreativitas tuh berhenti. Bukan berarti semua work from home atau tetap di rumah itu kita nggak berkreasi. Nah, Dean itu membuktikan bahwa justru pada waktu pandemi itu justru keluar band ya, muncul niatan untuk bikin album. Yeah. Dan itu sampai sekarang udah tinggal 90%, tinggal nunggu ini dong. Tinggal ada Untuk mungkin dalam waktu recording dekat, waktu dekat recording atau Waktu dekat recording dulu. recording dulu. Nanti, Terus rencananya sih nggak langsung album, jadi kita mau, ya memang Annabelle kan pernah ngeluarin single di Oh, udah tahun. pernah. Judulnya? Pernah. Judulnya Stuck. Stuck Ya. tahun 2000? Tahun 2018. 2018. Iya. Oke. Cuman, nah dari situ tuh kan sebenarnya kan dari tahun 2018 itu setelah single kita mau siapin buat album tuh. Ternyata ya banyak kendala-kendala Iya, gitu kan, banyak kendala-kendala yang akhirnya baru mau di proses tahun ini lah ya gitu, di proses tahun ini gitu. Berarti ada apa? Sebenarnya sudah ada karya sih Sudah Stuck ada, ini ya. udah ada. Jadi mungkin lebih ke sekarang showcase dulu gitu ya, Iya. nyanyi di beberapa event atau enggak? Ya, jadi kayak bisa dibilang kayak apa ya? Kita kayak promosi lagi gitu loh. Promosi ulang. Setelah 2 Iya, tahun iya, pandemi gitu kan, terus ya ada personil-personil yang keluar gitu. Iya. Kita kayak promosi lagi aja gitu. Oh, Kayak dari awal lagi. Nah, dari awal lagi. Makanya sebelum kita keluarin album tuh mau ya rencananya ya, insya Allah gitu mau single dulu. Amin. Pokoknya single lagi, nanti kan single nanti jadi EP dong. Iya. Iya kan, langsung bisa jadi album juga. single, bisa langsung ya albumnya mungkin mini album dulu Mini gitu kan. album. Oke, nah sekarang di luar ini sebenarnya hobi Dean tuh apa? Hobi ya. Hobi kalau Hobi. ditanya hobi tuh sebenarnya bingung ya. Karena kalau setelah apa ya? Ya dulu kan hobinya tuh kayak main lah gitu, sebelum ada kegiatan ngeband ya. Main itu mall gitu atau Main itu kayak nongkrong, nongkrong, apa ya. gitu ya, nongkrong. Tapi setelah aku ngeband tuh kayak ya ini hobi aku gitu. Oh, ya jadi yang sudah inilah hobiku gitu Iya, kayak kalau misalkan orang lain sukanya nge-mall, kalau aku sukanya mending latihan ke studio kayak gitu sih. Iya, Kumpul latihan sama studio. teman-teman band kayak gitu. Gabung-gabung ada komunitas gitu? Komunitas ada sih di Bandung ya? ada. Aku lebih suka kumpul di daerah Cicahem tuh ada teman-teman daerah sana. Oh, ada dekat sana ya. Iya. Nah, terus ceritain terus awal bergabungnya akhirnya sekarang bisa bareng sama Koil. Sama Koil. Kalau sama Koil itu di tahun 2021 tahun kemarin. Tahun kemarin. Tahun kemarin ada acara Helprin. Oh, Helprin. Iya, Helprin kan. Dia kayak bikin virtual gitu kan. Oke. Virtual. Terus si Koil ini tuh diminta untuk kolaborasi. Oh, collab ya. Iya. Collab. Jamming lah istilahnya jamming. Sama musisi Bandung gitu kan. Akhirnya karena aku kenal baik dengan teman-teman Koil gitu. Ya Koil juga jadinya ngajakin aku gitu. Oh, iya. Nah, jadi dari situ kenal dan kemudian akhirnya cocok nih. Iya, Nah, akhirnya di-announce ya sebagai Koil gitu. Iya, lebih ini. Oke, nah sekarang kalau lihat dari permusikan sekarang ya, musik Indonesia ya sekarang, itu kan memang genre thrash itu nggak terlalu banyak ya. Tapi sebenarnya justru itu yang membuat dia punya value yang berbeda gitu maksudnya. Nah, sebenarnya di lingkungannya Dean sendiri gitu, kalau kan tadi ada komunitas ya di Bandung. Sebenarnya banyak nggak sih yang suka sama, yang ingin, maksudnya nggak cuma suka ya, yang ingin jadi pemain tapi juga wanita? Banyak nggak? Mungkin banyak kali ya.
Cuman kayaknya nggak pede. Rata-rata sih kayak gitu. Rata-rata kayak gitu. Ya jujur aja, aku juga sebelumnya kan kayak malu gitu, nggak pede. Cuman kalau nggak pede atau malu-malu gitu kan kapan majunya? Gitu kapan kan. bisa berani tampilnya kan? Iya. Terus kita kan butuh koneksi ya sama orang-orang. Itu koneksi, lingkaran supportnya butuh ya. Itu. Jadi akhirnya ya harus mau nggak mau harus pede, harus berani gitu, harus mau komunikasi sama orang-orang, gitu. Sosialisasi lah. Iya, sosialisasi. Tapi memang sudah ada ya, sudah banyak ya yang maksudnya ada ya, kita sih memang rindu ya punya pemain musik yang nggak cuma cowok aja tapi cewek gitu kan. Nah terus tapi sudah ada ya yang memang sudah mulai kayaknya saya mulai passion saya di main musik nih, mungkin sudah ada ya? Ada, ya mungkin kayaknya banyak sih cewek-cewek yang pada mau juga gitu kan. Ya, cuman itu kendalanya di mungkin percaya diri. Percaya diri dan mungkin tidak tahu harus kemana kali ya. Nah itu. Jadi memang harus gaul, harus punya lingkaran support sendiri ya. Oke. Wah gitu menarik sih juga tuh. Ya mudah-mudahan nanti dengan dengan keluarnya Anabel ya, kan Anabel bikin album, bikin apa, itu bisa menjadikan motivasi sih buat mereka kan. Itu sih mau cek gitu kan. Wah ini nih ternyata ada juga nih gitu maksudnya. Jadi gue juga bisa nih eksis gitu maksudnya. Iya. Ya mudah-mudahan jadi acuan buat teman-teman cewek yang mau bermusik gitu kan. Bisa. Terutama di genre di lingkaran underground lah. Soalnya memang kalau orang yang awam ya, maksudnya dalam artian mereka kayak nggak tahu gitu dunia metal itu seperti apa, pasti kayak ngeri sih. Iya itu. Horor gitu kan, dengan lihat orang-orang kayak gini. Padahal enggak sih, seru. Padahal. Seru-seru aja. Kalau udah tahu masuk ke dunia ini tuh seru dan orang-orangnya pintar-pintar juga. Nah itu makanya kenali dulu, cari linknya ya, harus berani ya. Nah kayak gitu. Oke. Harus berani. Mudah-mudahan nanti Anabel bisa jadi pionir ya. Amin. Amin. Sekarang kita masuk ke sesi Better Than. Jadi pilih. Jadi kita game sedikit lah. Boleh. Tapi jadi ini ada pilihan A dan B gitu. Pilihan A dan B. Kemudian jawab secara cepat dan kemudian alasannya. Iya. Oke ya. Oke. Baik lagi di Passion Talk bersama saya Jerry Chris dan Dean. Sekarang kita masuk game sedikit lah. Kita akan tahu nih sebenarnya pilihan Dean ini lebih condong kemana. Waduh, ada nih pertanyaannya. Oke ya, yang pertama nih, milih band cewek atau band cowok? Cewek. Kenapa? Lebih banyak jobnya, lebih cepet ya, maksudnya lebih apa sih namanya, banyak kesempatannya lah. Banyak kesempatan. Terus kayak unik ya. Unik. Cewek semua tuh unik gitu. Unik dan tadi kan sebenarnya Anabel pertama seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti personilnya emang semuanya cewek ya. Oke, berarti gitu lebih milih band cewek. Tapi kali ini kolaborasi dulu kan? Kolaborasi dulu. Oke, yang kedua, ini sih sebenarnya pertanyaannya ini. Nyanyi atau main gitar? Main gitar. Kan main bass tadi. Kenapa main gitar? Kalau tadi kan pilihannya cuma nyanyi sama main gitar ya kan, karena nyanyi nggak bisa, lebih bisa main gitar, ya udah main gitar aja. Kalau tadi pertanyaan saya main gitar atau main bass, pasti udah main bass. Udah pasti main bass. Oke. Next. Mending punya band sendiri atau jadi additional player? Band sendiri lah. Bener, kenapa? Iya, karena kan kita di sini akan lebih banyak andilnya, maksudnya dengan karya-karya kita sendiri. Kalau misalkan kayak kita jadi adisional kan belum tentu bisa bikin lagu yang buat mereka gitu. Bikin lagu buat mereka ya? Iya, atau bisa aja cuman kayak lebih ke karyanya terbagi sama orang lain gitu. Kalau di band sendiri kan ini karya kita sendiri. Karya kita, terus bisa menjadi milestone kita ya? Iya. Gitu. Nah udah cuma segitu aja. Ya ampun. Udah deg-degan kan apaan pertanyaannya. Sederhana aja, karena udah malam dan mau latihan juga kan. Iya benar. Oke, ini sebenarnya closing statement sih dari Dean gitu. Maksudnya mungkin ada pesan-pesan buat yang nonton Passion Talk, khususnya anak muda sih di sini yang banyak nonton. Pesan-pesan untuk
pemain musik baru atau orang yang ingin masuk ke genre-nya thrash atau apapun lah, pesan buat mereka. Pesan-pesannya buat semuanya ya, mau cewek mau cowok gitu. Kalau mau bermusik harus totalitas, terus konsisten, terus connectingnya lebih diluasin lagi, lingkaran supportnya gitu kan. Terus kalau yang paling utamanya ada percaya diri. Nah, percaya diri jangan yang malu-malu gitu kan. Kalau malu-malu ya kapan mau majunya. Intinya itu. Jadi kita harus punya prinsip, kita percaya diri dan kita akan maju kayak gitu. Percaya diri. Nah, contoh lah deh. Buat cewek-cewek juga, kalau misalnya kalian punya bakat-bakat bisa main musik, entah itu main gitar, nyanyi atau segala macam, ya udah kembangin aja. Ya, lebih apapun genrenya ya. Apapun itu. Oke. Ya, dan balik lagi ke percaya diri. Diri. Nah, terus buat fans beratnya. Waduh, nih pasti ada yang banyak menantikan loh. Saya lihat di IG tuh banyak tuh. Mungkin ada pesan-pesan buat mereka. Pesannya apa ya? Ya, aku ucapin terima kasih dulu ya buat teman-teman lah ya, bukan fans ya, buat teman-teman gitu yang udah support aku, follow aku juga gitu. Pokoknya apa ya, sehat-sehat selalu aja buat kalian. Dan tetap nantikan karya-karya Dean selanjutnya. Oh iya benar itu, tentukan karya-karya, tentukan lagi. Tunggu karya-karya Dean selanjutnya. Oke, bisa disebutkan IG atau nomor telepon atau mungkin IG deh. Instagram aja ya. Nah, Instagram jadi bisa. Ya boleh di follow di MRL_Deana, terus di Annabelle. Nah itu. Buat bandnya Annabelle_Thrash, terus juga Coil Official. Ada juga satu lagi tadi nggak dibahas ya. Ada Agung Health Project. Agung Health Project. Nanti dituliskan di sini ya, ada semua nanti. Ada di sini. Silakan di follow semua. Dan jangan lupa nanti pantengin, pasti akan banyak info-info terbaru khususnya untuk di perform ya. Performnya Dean. Oke Dean, terima kasih sudah tampil di Passion Talk with Jerry Chris. Dan semoga sukses ya. Dan selamat perform nanti besok ya. Ya, hari Jumat. Jumat lusa ya. Lusa. Semoga lancar semua. Amin. Oke. Terima kasih. Begitu saja untuk Passion Talk with Jerry Chris. Jangan lupa please like and subscribe. Sampai jumpa.